Ya guys, ini kali ini saya nemu masalah Panasonic Casetep 5PK. Ini masalahnya kurang nyes. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Ini AC dinginnya ya lumayan dingin, tapi ini anginnya sudah apa ya, ndak rata. Sebelah sini agak banter, sebelah sini sudah lambat, sini pun lambat, sini banter. Saya rasa ini AC sudah kotor. Oke, sekarang saya mau coba cek ke odor unitnya dulu. Ya, ini dia. Sekarang saya sudah berada di odor unit. Ini modelnya CU D43DBH8 380415 volt. Ini AC 3 phase. Ini R22 masih ya. Beratnya sampai 83 kilo. Oke, sekarang saya mau cek tekanannya dulu. Kalau dirasa anginnya ini hangatnya lumayan rata. Ini pipanya pun lumayan nyes ini. Wow. Tekanan di posisi 40. Tadi di indoor anginnya sudah tidak rata, kayak AC sudah kotor, kesumbat. Biasanya sudah banyak jelinya. Jadi sekarang saya mau pump down saja, kasih general service atau cuci besar. Itu AC saya turunkan indoor unit, sekalian insulation katanya ada yang rusak, jadi rusak ke plafon. Nah, itu insulatornya, power supply. Ini kemungkinan besar ini AC sudah kotor indoor unit, jadi si tekanan turun. Sekarang saya mau mulai pump down dari pipa kecil biasa. Lihat tekanan. Kalau sudah turun harus cepat-cepat ditutup pipa besar. Sudah turun, sudah mati kompresor, terus diteruskan saja penutupan valve-nya. Oke. Power supply matikan. Oke. Oh, bukan ini power supply-nya. Ini mana ini? Oh, di dalam mungkin. Oke, salah, itu bukan power supply untuk AC ini. Jadi power supply-nya mungkin di dalam. Oke,
Oke, ini dia power supply-nya. Ini pakai MCB besar. Ini AC triphase jadi besar. Sampai kabarnya? Sampai. Ini kan. Itu. Ngapa? Oke, sekarang Rossi sudah mulai buka-buka ininya. Ini penutupnya, cover yang paling bawah. Ini kabel ke outdoor unit, biar tidak lupa dipotong saja. Kenapa sih? Karatan nah, sisa rusak. Oke, sudah, baru bisa turun ini covernya. Oke, selanjutnya ini joinnya. Ini join harus dibuka. Terus yang sebelah sini drainage-nya. Ya, kemudian ini biar PC board tidak kena air nanti saat penurunan, ini dibuka dulu PC boardnya, modulnya. Oke, kurang besar sepananya kali ya. Usahakan saat pengendoran ini baut kakinya, ini baut yang sebelah atas yang dikendorin, baut yang bawah untuk label saat pemasangan, biar indoor unit tidak naik turun. Soalnya sebelumnya sudah label, sudah rata, jadi usahakan yang baut yang atas yang dikendorin. A few moments later. Oke, indoor unit sekarang sudah berada di bawah. Sekarang tinggal buka-buka skrunya, bautnya. Wow, ini jelinya, mantap, ager-ager. Wah, ini ternyata benar prediksinya, troubleshooting yang cukup akurat. Ini dia, ini ager-agernya sudah
menghalangi sirkulasi udara ini. Lalu buka motor kipasnya. Ini kipasnya dulu. Aduh, ini biasanya agak keras. Biasanya kalau keras saya simpan ini dulu, WD-40. Ya, sementara Rosi sedang cuci kaurnya. Terus ini water tray-nya. Keras juga. Kalau ndak dikeluarin ini saat pencucian nih, ini ada lubang, bahaya, air bisa masuk ke dinamo dalam. Oh. Oke, fan motor sudah terbuka. Jadi sudah boleh dicuci, diberdirikan. Wah, itu kotorannya mantap, men. Berapa tahun ini tidak dicuci. Oh, banyak jelinya itu di dalam. Dari sana. Oh, itunya dibuka. Gunting. Gunting. Ditarik. Oke. Wah, kotor lagi deh. Airnya hangat.
Oke guys, pencucian sudah beres. Sekarang tinggal sesi pengeringan pakai blower. Ini blowernya saya pakai Makita. Jangan lupa soket-soket kabelnya ini dikeringkan, jangan sampai basah. Oke, sudah beres, tinggal fan motor dipasang balik. Kabel groundnya mana? Oke. Oke, beres, tinggal kipasnya. Ah, itu dia. Itu dia yang besar dulu. Jangan lupa selang drain pipe, selang pembuangan yang original dipasang ulang biar nanti tidak banjir. Oke, beres, tinggal water tray. Salah, ini kabel fan motor sebelah dalam, sebelah sini. Oke. Oke, beres, tinggal dikunci. Indoor unit sudah beres, tinggal cuci outdoor unit. Ini dia. Ini biasanya saya buka kipas sama tutup depannya biar lebih senang saat pencucian. Lakukan sampai benar-benar bersih.
Oke guys, pencucian odor unit sudah beres. Ini tinggal pasang kipasnya, terus tutupnya. Jangan lupa ini pengencangan untuk kipas odor unit Panasonic ini ke kiri kencengnya, kalau muka ke kanan. Nah, ini muka ke kanan, ngencenginnya ke kiri. Agak syarat, harus pakai kunci Inggris. Saatnya ini pengencangan join, jangan sampai longgar. Sama drainage sudah saya kunci. Nah, ini dia model drainage yang saya pasang. Oke, sekarang tinggal penguncian kabel-kabelnya. Ini jangan lupa kita pasang lagi kabel-kabelnya. Ini kabel motor fan, ini water pump, ini sensor termis. Oke, sekarang proses pemvacuuman. Kurang lebih saya vacuum setengah jam. Soalnya ini pipa ukurannya 3/4 sama 3/8, kepanjangannya sampai 15 meter. Ini covernya sudah dipasang, receivernya belum kepasang, belum masuk, lupa katanya Rosi. Aduh. Oke, beres. A few moments later. Oke guys, kurang lebih sudah ada 30 menit. Sekarang saya mau buka refrigerannya. Oh, tuh, keras.
Keras juga. Oke, sekarang indoor unit boleh di on, tapi jangan lupa power supply-nya di on dulu. Sekarang saya mau on power supply-nya, ini MCB. Oke. Oke, outdoor unit sudah hidup. Running kurang lebih ada 5 menit ini outdoor unit. Posisi tekanan di 45. Tadi sebelum indoor unit turun, posisi di tekanan 40. Sekarang 45 sehabis di servis. Tapi tunggu dulu, tunggu sampai stabil, kurang lebih 15 menit. A few moments later. Oke, kurang lebih running sudah ada 15 menit. Sekarang di posisi 50 kurang 1 garis saja. Ini masih kurang. Yang pipa besar ini sudah nyes, tapi yang kecil ini harusnya ada hangat-hangatnya. Nah, jadi sekarang saya mau tambah saja. Oke, sekarang di posisi 62. Pipa besar nyes. Ini pipa yang kecil tidak dingin, tidak hangat, ini sedang. Angin kipas ini sudah lumayan rata hangatnya. Saya tambah lagi ke posisi 65. Nah, sekarang sudah ada hangat-hangatnya sedikit. Wah, mantap ini dinginnya. Di outdoor unit lagi, posisi tekanan stabil di posisi 65. Oke guys, saya rasa cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.